Action. Oke, diam ya. Oke. Bang, ini langsung aja Bang, terkait masalah hukum dulu ya, saya akan bertanya Bang ya. Ini hukum dengan pasal-pasalnya, bisa langsung ya Bang disebutin Bang, berapa banyak dan berlapisnya seperti apa Bang? Oke, ini masih kami kaji dan dalam ya. Sudah masuk 1 dalam LP. Kemungkinan akan masuk 3 sampai dengan 4 pasal lagi. Kami akan buat laporan 3 sampai 4 pasal lagi. Seperti itu. Yang terberat Bang? Yang terberat ya belum bisa kami pastikan mana yang terberat, karena misalnya pasal yang dianggap terberat nanti pada saat pengkajian ternyata unsur-unsurnya belum memenuhi, jadi gitu. Oke, dari yang Abang laporkan itu udah ada pasal. Itu ancaman hukumannya berapa tahun Bang? Ancaman hukumannya yang pasal 335 berapa? Kalau bisa semua pasal yang kena dokter masukin semua. Ada 10 pasal dokter masukin semua. Gitu ya. Jadi kita masih terus pendalaman karena memang dari sana dibilang nanti pendalaman masukin daftar baru, tersangka baru boleh gitu. Bukan terlapor maksudnya. Nanti kita ini. Oke. Kalau saya nggak salah 1 atau 2 tahun. Kalau saya nggak salah nanti kita pasti. Itu bisa dicek kok. Googlingnya 335 ancaman pidananya berapa tahun? Tahun. 1 tahun ya. Yang paling berat apa itu? Paling berat. Kalau bisa kita kasih yang paling berat, yang banyak itu pasalnya. Biar nggak Kita upayakan secara maksimal. Langkah hukum ini akan kita tempuh secara maksimal. Oke, dok bilang tadi yang terberat yang mana nih? Nah, seperti itu kan. Berarti masih ada di sini nih, masih ada emosi kan? Bukan, kalau emosi tidak. Jadi begini, apa yang dia katakan seperti dia bilang pada saat ini Doktif itu sebenarnya tidak pernah memiliki scar Doktif itu. Tapi karena COVID luar biasa, boro-boro mau perawatan. Jadi nggak sempet. Kalau dokter bikin perawatan, minum makan aja pada saat dokter di COVID itu dokter pakai pampers, gitu loh. Jadi kok bisa dengan ngomong sesantai tuh nggak peduli begini. Dokter cuman ya Allah seperti ini kah zaman sekarang gitu. Mereka melupakan jasa dokter-dokter. Seperti itu kan nilai dokter zaman sekarang di masyarakat Indonesia. Gitu. Oke. Dok, dengan persekutuan. Ya, untuk postingan dokter Eka memang ini sekarang tinggal 2 kali 24 jam karena kemarin dokter kasih waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat, terutama kepada nakes-nakes yang banyak pula yang gugur. Beliau ini adalah salah satu juga yang membantu Doktif terjun ke lapangan bencana maupun pada saat COVID ya. Untuk dokter E itu sekarang tinggal sisanya 2 kali 24 jam. Jika tidak ada permintaan maaf, Doktif akan melaporkan kembali melalui LBH Kesra ke tentang kode etik. Ya. Jadi sekarang Doktif sudah nggak mau main-main lagi. Ya, oke. Apapun alasannya, segera minta maaf. Betapa banyak korban tenaga kesehatan, dokter, perawat, semua mereka berjibaku di zaman COVID. Berbeda. Dan dengan gampangnya kamu bilang bahwa itu kan perawatan dengan baik. Boro-boro, dokter ini punya klinik. Tapi dokter sendiri terjun ke situ. Klinika dokter itu sempat dokter pulangkan semua berapa bulan. Demi menolong mereka ini, masyarakat ini. Dokter memang dokter pengusaha, dokter punya klinik. Yang kalian bilang klinika dokter kumuh dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Ya, tapi Doktif pernah terjun ke situ. Bekas yang Doktif dapatkan ini insya Allah akan menjadi pahala perhitungan Allah di akhirat. Ya, jadi silakan kalian bully. Doktif bangga kok dengan wajahnya Doktif gitu. Ya, Oke, Dok, nih niat baik itu kan pada akhirnya dianggap mereka bahwa dokter ini hancurkan bisnis mereka. Betul. Menurunkan omset mereka gitu loh. Bahkan bersekutulah banyak mereka untuk ada lagi yang satu kata ya. Doktif itu dibackingin oleh pengimpor merkuncrit terbesar di Indonesia. Masuk ke pencemaran nama baik. Oke, Dok. Tidak ada. Oke, dengan persekutuannya mereka nih, Doktif gentar gak nih untuk terus? Oh tidak. Kan Doktif sering berulang, Doktif aktivis yang di medan bencana. Istilahnya kalau kematian aja Doktif berani kok, gitu loh. Apalagi cuma caci maki serangan mereka. Tidak, ya. Doktif tidur di kasur yang mahal di rumah. Mimpinya juga sama tidur di atas batu, nggak berubah tuh mimpinya. Jadi Doktif bukan karakter yang seperti itu, enggak. Mentalnya Doktif bukan mental seperti itu, bukan mental yang cuma berani di depan kamera, tidak. Ya,
Doktif katakan tidak. Bahkan di depan polisi pun Doktif berani untuk mengungkapkan kebenarannya. Kok kalian diam pada saat di depan polisi? Kenapa? Beraninya cuma di depan kamera. Ya. Oke, Dok, ini kan pada akhirnya mereka memutar balik semua ya, walaupun Betul. kita udah buktinya sudah ada semua ya, Dok ya. Itulah karakter gerombolan sirkus. Itu jawabannya, Dok. Yang mereka hadapi itu singa, bukan macan, ya, bukan penguin, bukan yang lain-lain. Yang mereka hadapi adalah singa. Singa nggak pernah kan masuk ke sirkus? Singa berdiri sendiri. Betul. Ya. Singa. Terakhir Dok, saya mau bertanya gini. Kalaupun ini kan buktinya sudah banyak ya, Dok. Kalaupun ada perdamaian dalam artian permohonan maaf secara personal bahkan terbuka yang mereka lakukan, menerima kan, Dok? Kalau permohonan maaf saat ini pun Doktif sudah memaafkan. Kenapa? Ya mungkin mereka terpancing, ya mereka emosi. Tapi proses hukum Doktif sudah berjanji ke masyarakat tidak akan pernah Doktif cabut. Kecuali yang tadi ya, yang apa tadi penyebaran data pribadi dia cabut, Doktif cabut. Skor kita sama 0-0. Ya, tapi kalau untuk yang lain, Doktif ingin pihak dari Polda Metro untuk melihat ini sebagai kaca cermin karena ini sudah menjadi berita internasional. Teman Doktif yang di Dubai, teman Doktif yang di Mekah, mereka memantau seperti apa hukum di Indonesia saat ini berjalan. Oke. Sip, oke? Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.